Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah jamaah mushola al-muntazam Komplek Bukit Golf Riverside ya, Cluster Orchid. Semoga Allah memberkahi kita yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan buat Ananda yang hadir. Ada satu saya lihat di belakang. Dan ini saya selalu membiasakan agar kita juga termasuk orang-orang yang menjalankan apa yang Rasulullah lakukan. Terutama kalau ada anak masuk dalam majelis. Rasulullah selalu menyambut dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi. Selamat datang wahai Ananda penuntut ilmu. Jadi justru yang dianjurkan Nabi kalau anak itu masuk masjid itu disambut, bukan disambit. Dan itu adalah sebuah bagian dari sistem sosial dalam Islam. Buat masjid menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Karena sejatinya masjid ini pilar kedua setelah rumah. Banyak di antara kita yang lupa bahwa kadang ada kondisi rumah yang membuat mungkin anak-anak atau sebagian kita tidak nyaman. Entah karena konflik, entah karena ada kondisi lain. Maka yang menyedihkan adalah ketika mereka tidak punya imajinasi setelah pulang itu, setelah rumah itu apa. Akhirnya terpikirkan adalah nongkrong di kafe, nongkrong di mall, atau yang sekarang lagi ngetren di SCBD. Jadi ketika kita tahu di duku atas itu nongkrong itu adalah fenomena yang memberikan isyarat bahwa setelah rumah musola atau masjid tak mampu memberikan sebuah solusi atas kebutuhan umat bahwa kalau gua ada masalah di rumah bete mendingan ke masjid. Dan itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ya, makanya ketika baginda Nabi menemui putrinya Fatimah, di saat itu Nabi melihat putrinya sendirian di rumahnya tanpa suaminya itu Ali. Maka Rasulullah spontan bertanya, "Aina ibnu amik?" Sepupuku mana? Yaitu maksudnya adalah Ali dan mantunya Rasul. Makanya Fatimah mau tak mau cerita, kana baini wa bainahu syai'un. Antara aku dan dia lagi ada masalah. Artinya ada konflik ya. Dan ini isyarat yang kita pahami, bahkan sahabat pun ada konflik juga dengan pasangannya. Artinya itu sunatullah dalam berumah tangga. Makanya kata Fatimah, dia keluar dari rumah dan gak ngasih tahu di mana dia pergi, kemana dia pergi. Maka Rasulullah memanggil salah satu sahabat, disuruh cari aina huwa, cari di mana. Dan sahabat yang ditugaskan Nabi ini enggak butuh berpikir lama. Dia keluar sebentar, balik lagi sering melapor, ya Rasulullah, Ali fil masjid huwa raqidun. Ali ada di masjid dan dia tidur. Artinya apa? Hadis ini memberitahu bahwa sahabat ketika dia tahu bahwa rumah sedang ada rasa tidak nyaman, berir dengan istrinya atau dengan orang tuanya, dia tahu bahwa oh ya masjid, oh ya musola. Maka yang kita alami hari ini adalah rumah tak mampu memberikan rasa nyaman, masjid pun tak mampu memberikan rasa nyaman. Maka anak-anak kita besar di jalanan dan itulah dari mangsa-mangsa setan. Kenapa? Jalanan tidaklah menjadi masalah bagi anak-anak, tapi malam yang kita sebutkan dalam surat Al-Falaq itulah yang sering tidak disadari oleh orang tua. Kata Allah setelah dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin
idza waqab. Apa itu ghasiq? Yaitu turunnya datangnya waktu malam. Kejahatan malam itu diisyaratkan Al-Quran. Bukan duku atasnya yang bermasalah. Bukan tempat nongkrongnya, bukan kafenya. Dimanapun anak kita, kalau bukan di masjid, bukan di rumah, tapi malam-malam, maka itulah kecelakaan dalam pengasuhan. Makanya kenapa saya selalu berupaya dalam hal ini, kalau ada anak masuk dalam masjid, kita sambut. Mungkin dia nggak ngerti, tapi memori dia tentang masjid atau musola sebagai tempat yang menyenangkan, membuat dia suatu saat akan lari ke masjid atau musola ketika hatinya gemuruh ketika bermasalah dengan di dalam rumah. Makanya momen ini saya jadikan momen untuk mendoakan semoga anak-anak kita ini yang ada di masjid, musola ini ataupun mungkin sedang ada di rumah, kita doakan semoga jadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Udah doa bisa selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sore ini saya tadi sudah sampai jam berapa ya? Karena saya tadi dari puncak ya, ada acara dari pagi dan tadi saya sempat sholat jamak tadi macet sekali gitu ya. Tapi saya udah prediksi nyampe sini saja mungkin jam berapa. Tadi saya pakai supir gitu ya. Istri saya lagi di Citerep gitu ya. Saya udah prediksi nih bakal gimana nih. Kalau pulang dulu udah sebagainya nggak keburu, akhirnya ketemuan sama istri, supir saya pulang dulu ngambil buku, ada yang mau jual buku katanya gitu. Jadi sampai sini lebih cepat tadi ya. Dan kita memang membicarakan sesuatu yang mungkin jadi keresahan kita ya sebagai orang tua. Dan keresahan itu sebenarnya bahan dasar menjadi orang tua. Orang tua kalau nggak resah biasanya malas ngasuh. Makanya Al-Quran memulai kalimat dalam surat An-Nisa 9 itu dengan bahasa yang meresahkan. Kata Allah, وَلْيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah takut kepada Allah, hendaklah khawatir kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka zurriyatan di'afan, generasi yang lemah. Jadi Allah memulai ayat ini dengan mengingatkan, wajiblah kalian takut. Wajiblah kalian cemas. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang lupa bahwa menikah, memiliki pasangan, memiliki anak, itu bukan sekedar kesenangan, tapi ada pertanggungjawaban. Sebagai seorang ayah misalnya, dua dalil sudah cukup menguatkan kita. Pertama, surah At-Tahrim yang sering dibacakan oleh para ustadz, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini menunjukkan SOP pertama jadi ayah itu bukan menjaga diri keluarga dari kelaparan, bukan. Allah nggak bilang, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan, bukan. Allah tidak berkatakan juga, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari tak punya rumah. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari fakir pulsa dan kuota. Tidak ada. Yang Allah ingatkan, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka SOP ini harusnya masuk di dalam benak kita sebagai laki-laki. Karena ini terkait dengan keimanan. Jangan sampai giliran puasa, Ramadan semangat luar biasa. Saya pernah tanya sama seorang bapak, semangat banget Ramadannya. Dia jawab dengan sederhana. Kan saya ingat Ustadz, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa. Makanya alhamdulillah saya merasa beriman, saya puasa. Khusus berpuasa kita beriman, tapi mendidik keluarga enggak beriman pada ayatnya sama. Memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika berpuasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, mendidik keluarga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di mana pembedanya? Enggak ada. Jangan dipisah-pisahkan. Maka poin pertama inilah yang kita ingat. Yang kedua adalah Al-Qur'an mengatakan, dalil Rasul mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang ayah kepala keluarga di akhirat dihisap perlakuan terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati.
Makanya di antara yang ditanya di akhirat khusus bagi kita para laki-laki, para ayah, apakah kita sudah menjalankan peran utama sebagai seorang kepala keluarga? Apakah sekadar mencari nafkah? Tidak. Apakah mau menyediakan rumah? Tidak. Itu memang tanggung jawab seorang ayah kepala keluarga, tapi yang paling utama menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Makanya yang Allah ingatkan ayat ini korelasinya dengan An-Nisa 9, takutlah. Kenapa takut? Karena jangan sampai di akhirat kita gelagapan. Gelagapannya adalah bingung. Oh iya, nggak bisa di akhirat itu lepas tanggung jawab. Mengapa anakmu begini-begini? Misalnya Allah kata gitu, kita nggak bisa bilang, entar dulu ya Allah saya tanya sama guru ngajinya dulu. Entar dulu ya Allah saya tanya sama istri saya itu yang bisa di rumah. Nggak bisa. Kita harus bisa menjawab itu. Makanya mulainya dengan kalimat hendaklah takut. Rasa takut adalah sebuah potensi membuat kita menjadi lebih baik. Sama kayak kita, maaf. Ada orang kalau lagi lari pagi maraton atau lari pagi jogging, itu larinya pace-nya nggak naik-naik. Ya biasa segitu aja. Tapi begitu dikejar-kejar anjing, itu rekor larinya dia di sini. Ya, ada anjing ngejar dia, anjingnya rabies pula. Gitu ya. Anjing herder lagi. Pasti lari kita. Sama kayak ada ya seorang di kampung saya itu ada maling ketangkep ya, habis ngambil, ada tetangga tuh punya burung piaraan yang ditaruh, itu burungnya burung lumayan mahal lah. Terus lagi sepi, dia ngambil burung itu. Dan dia sayangnya mengambil burung itu nggak pakai inian, nggak pakai motor, kayak ini yang ketahuan warga lari kenceng banget. Sampai ada yang bilang gila kan, ternyata dia lebih kenceng daripada kita. Kenapa? Karena ternyata rasa ngeri dia digebukin warga itu lebih membuat dia termotivasi untuk lari. Rasa takut. Allah ingatkan rasa takut yang menjadi dasar bagaimana kita mengasuh adalah zurriyatan di'afan. Yaitu bagaimana takutlah sekiranya meninggalkan generasi yang lemah. Kata di'afan dalam ayat ini maknanya dari kata dha'fun, lemah. Dan lemah dalam ayat ini bukan membahas tentang lemah fisik. Karena kalau Quran bicara tentang lemah fisik, biasanya bahasanya bukan dha'fun, tapi wahnun. Seperti firman Allah dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya, ibunya dalam keadaan lemah yang bertambah. Lemahnya pakai kata wahnun. Ahlan wassalam, makin banyak silakan. Lanjut. Maka ketika Allah sebutkan zurriyatan di'afan, lemah itu bukan lemah fisik. Bukan anak yang disuruh lari 3 putaran pingsan. Bukan anak yang disuruh ngangkat barbel, nggak mampu. Apa definisi lemah? Para ulama mengatakan ada 3 ciri. Dan 3 ciri inilah yang saya lihat sangat besar peluangnya di era digital sekarang. Dan itu tantangan pengasuhan di era digital. Yang pertama adalah disebut anak yang lemah yang wajib kita takut kalau ini menimpa generasi kita, yaitu ciri pertama kata para ulama ad-dha'fu 'alal masyaqqah. Anak yang lemah adalah anak yang tidak mampu menghadapi ujian kesulitan. Jadi di antara fenomena yang kita khawatirkan anak-anak yang mudah flight, not fight. Jadi sebenarnya era digital yang sekarang datang ini sebenarnya bukan konten yang sekarang selama ini ditakutkan sebagian ahli. Konten betul, kita ngeri. Tapi sebenarnya kehadiran handphone sendiri itu mempengaruhi perilaku sebagian besar anak-anak kita dalam segala hal. Kenapa?
anak-anak yang sudah terbiasa dengan handphone disebut sebagai native digital. Sementara kita ini disebut imigran digital, sebagian kita. Bedanya apa? Imigran dengan native. Kalau native itu biasanya generasi yang disebut generasi Z ya, atau generasi alpha, kelahiran 2010 sampai 2020. Kalau generasi kelahiran 70, 80, 95, generasi milenial itu cenderung masih imigran. Kalau imigran digital, perilaku di dunia nyata dibawa ke dunia maya, aslinya. Sementara kalau perilaku dunia anak native, perilaku dunia maya dibawa ke dunia nyata. Di antara yang kita tidak sadari bahwa anak-anak yang sudah terbiasa dengan handphone, apalagi aktif di sosial media, punya sosial media, IG, Facebook, apalagi TikTok, apalagi Twitter misalnya, ditambah WhatsApp, Telegram, social messenger. Maka mereka tanpa sadar dilatih untuk menjadi raja lewat kerajaan yang mereka bangun. Karena mereka memiliki tombol di mana handphone itu memiliki tombol yang membuat mereka bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya apa? Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow, rating 1. Contoh ya, mereka masuk grup WA, tiba-tiba postingannya sampah banget, apaan sih, left. Ngapain gue ikut gituan, left? Gue berhak dong nentuin. Dia posting sesuatu di Facebook, ada yang komen, nyebelin, nyakitin, blok. Resek lu, ini lapak gue. Dia berteman dengan orang lain, postingannya nyebelin, unfriend. Males gue ngeliat postingannya. Atau kalau yang dia follow, tiba-tiba nyebelin, unfollow. Ada barang diminta dari toko online, dikirim gak sesuai, rating 1. Tanpa sadar perilaku ini mengajarkan anak kita, gua bisa menentukan diri gua sesuka hati gua. Kalau nggak suka tinggalin, nggak suka tinggalin, nggak suka tinggalin. Itulah disebut generasi flighter, dan ini yang sekarang lagi tren, istilahnya generasi strawberry. Jadi strawberry itu generasi yang dimunculkan istilahnya dari Taiwan, mengambil istilah buah strawberry yang kelihatannya random, mengkilat, tapi sekali senggol jatuh. Karena kalau metik buah stroberi itu nggak butuh effort yang besar. Ya, misalnya kalau kita metik kelapa, tarik gitu ya. Atau metik mangga gitu, stroberi enggak. Generasi stroberi itu generasi yang anak-anak yang kelihatannya keren, tapi begitu masalah gampang banget jatuh. Dan itu sekarang lagi ngetren, belum apa-apa. Ih, kayaknya kampus gue toksik banget deh. Kayak gue butuh healing deh. Mungkin gue harus staycation sekitar seminggu kayaknya, atau 1 semester. Nggak bisa gue kayak gini gitu. Jadi anak-anak yang begitu mudah apa-apa healing, yang mereka dianggap sebagai cara mereka mendiagnosis diri mereka. Ini fenomenanya, itu strawberry. Ada juga istilah baru yang lagi ngetren di kalangan para psikolog Indonesia, setelah strawberry, generasi duren. Ya, saya nggak tahu yang beristilah tukang buah atau apa gitu ya, senang banget gitu. Kalau durian itu maksudnya apa? Kelihatan tajam, sangar di luar, tapi sekali dibelah, dipencet buahnya lembek. Dan itu hampir sebagian besar disebut ciri dari generasi sekarang, generasi digital. Sangar di sosmed, apa lo didatengin lembek, ampun Pak Satpol gitu. Ya, mereka biasanya kelihatan bacotnya banyak di sosmed, tapi di dunia nyata enggak seperti itu, lembek. Nah, salah satu yang disebut oleh Allah zuriatan di Afan surat An-Nisa 9 itu adalah apa yang terjadi hari ini. Jadi generasi digital yang sekarang muncul ini, anak-anak yang akhirnya terlatih untuk apa? Kalau nggak suka pindah, nggak suka left, nggak suka kabur. Makanya ini yang sekarang jadi salah satu masalah yang sekarang terjadi. Saya 2 bulan yang lalu ada salah satu pesantren yang nelpon saya gitu, mudirnya, Ustadz, ini mau konsultasi nih Ustadz, ada satu santri kami, ini orang tuanya nitip udah sebulan ke kami,
Dia udah pindah sekolah udah 15 kali, Ustaz. Usia SMP. Jadi selama SMP 15 kali pindah sekolah. Jadi orang tuanya berharap kami pesantren yang terakhir pelabuhan bagi dia. Ya udah, saya mencobalah membuat dia nyaman sebagaimana yang diajarkan oleh Ustadz selama ini ke kami gitu ya. Tapi yang kami nggak bisa kontrol ketika di dalam asramanya dia konflik dengan teman sekamar. Dia nggak suka, siang hari kabur, nggak kami ketahui, nggak pulang-pulang. Nah itu salah satu yang sekarang terjadi. Anak-anak yang terbiasa. Saya coba bilang gini, kalau begini adanya, antum jangan jadi bengkel. Pesantren itu bukan bengkel. Orang tua beresin. Orang tua yang membiarkan anaknya punya mental fighter, dia kerepotan nanti di saat dewasa. Karena itu ciri generasi yang lemah. Generasi yang lemah cirinya adalah tidak siap fight. Baru ada kesulitan langsung mundur. Ya, kita mau mencetak orang-orang yang siap fight karena antara Islam dengan batil, hak dan batil suatu saat pasti terjadi tadafu. Itu nggak bisa dielakkan. Fenomena akhir zaman itu pasti ada benturan. Apa yang terjadi ke mentalnya para umat Islam ini? Mentalnya mental anak-anaknya mental flight. Nggak siap berkontra. Akhirnya isu itu yang muncul di masyarakat itu lebih banyak isu yang justru bertentangan dengan syariat. Ya, maka kalau kita lihat, mengapa saya ketika dengar kajian Dr. Mustafa Umar, salah satu ulama dari Sudan, barusan ketemu beliau di puncak ya, habis ada sebuah acara ngobrol. Beliau ketika menafsirkan hadis, kan ada hadis begini, sayati alana sanawatun khadda'at, akan datang masa-masa yang menimpa manusia tahun-tahun penuh kedustaan. Yaitu tahun-tahun penuh hoax. Dia lanjut hadisnya, yusaddiqu fihal kadhib. Mereka akan membenarkan orang-orang berdusta. Orang berdusta justru dibenarkan. Wa yukadzibu fiha shadiq. Mereka juga akan mendustakan orang-orang yang benar. Orang benar justru didustakan. Yang menarik apa kata Dr. Mustafa Umar? Hadis ini memberitahu bahwa di masa itu justru orang-orang soleh banyak diam. Orang soleh banyak diam karena nggak berani berkonfrontasi. Makanya soleh aja nggak cukup. Mudah-mudahan kau jadi anak soleh nggak, soleh dan berani. Soleh kalau nggak berani itu kayak pedang tajam disarungin, nggak bisa motong buah. Makanya mental yang dilatih dalam Quran itu nggak cukup soleh, berani. Nah itu yang sekarang kita khawatirkan, anak-anak yang mereka terbiasa fly. Dan itu adalah ciri generasi digital. Mereka nggak suka, kalau nggak suka nggak nyaman fly. Nanti di dunia pekerjaan juga gitu. Saya ketemu salah satu HRD. Salah satu HRD bilang gini, saya Ustadz kalau ketemu ada fresh graduate melamar ke kantor kami dan CV-nya tebel, alias banyak sekali pengalaman, mohon maaf Ustadz, saya buang ke tempat sampah, nggak saya terima di sini. Saya kan kaget, heran. Loh bukannya bagus, justru perusahaan banyak yang cari yang pengalamannya banyak. Iya Ustadz, tapi itu bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Bisa bedain nggak, kata dia? Itu pengalaman resign, bukan pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu ukurannya lamanya dia lulus. Lah kalau dia baru lulus udah banyak pengalamannya, dia baru lulus tahun, tapi CV-nya tebal banget pindah, berarti menunjukkan sebulan pindah. Itu kalau orang RD cerdas dia bilang gitu. 2 bulan resign, kenapa? Apaan? Gaji kecil banget di Jakarta gitu loh, nggak sesuai dengan ini. Dapat kerjaan baru, tiba-tiba resign lagi sebulan, kenapa? Bosnya toksik. Apaan bos, itu gitu banget, gue ngoncaci maki mulu, kita udah kayak kuda aja diginin gitu ya. Habis itu kerja lagi, dapat lagi apaan? Kejauhan dari rumah gue. Ada aja lah kejauhan apaan? Masa di rumah ongkos ketuaan di jalan gue. Dapat lagi pekerjaan, temennya nggak asik. Jadi kita dapatin. Jadi kalau kata teman saya, jangan lihat CV-nya, lihat dari dia lulusnya kapan. Kalau dia baru lulus,
Kemudian kita lihat, wow, banyak banget orang terpesona. Padahal enggak, ini pengalaman resign. Lihat berapa lama dia kerja di perusahaan itu. Kalau misalnya dia kerja di Freeport 20 tahun, bagus itu. Menunjukkan dia orang yang mentalnya, orang saya kan waktu ke Freeport, tuh sampai direktur Freeport gini, enggak semua orang bisa di sini, Ustaz. Bukan karena kami nggak gaji besar pun nggak buat mereka. Orang kami harus di dalam, kan di Gunung Grasberg itu ketinggian 3.400 meter, 3.700 meter, karena nggak semuanya siap. Suhu 6 derajat Celcius, 2 bulan pulang offshore gitu, aduh. Banyak yang nggak bisa kayak gini gitu. Makanya kata bosnya di sana kan waktu saya tahun berapa ke sana itu dia bilang, kami membutuhkan karyawan 32.000, sementara karyawan kami baru 28.000. Jadi butuh 4.000 lagi. Jujur aja, selama kami melakukan rekrutmen ini, kami menurunkan standar. Karena standar kalau angkatan saya, Pak Didi namanya, waktu itu direkturnya dari Indonesia itu. Kata Pak Didi itu, kalau standar saya, angkatan saya, kita mah udah biasa itu. Dulu yang membuka jalan ke Gunung Grasberg itu angkatan saya, Pak Haji siapa gitu. Orang Padang katanya. Itu dia sampai dibayar sama perusahaan buka traktor, buka jalan, minta traktor, dia buka jalan ke atas gunung. Dan dia nggak pulang selama setahun. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang pasti bilang, ini perusahaan apa nih, nggak peduli ya itu. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa semakin berkembangnya kemudahan dengan teknologi, semakin kita waspada justru mental anak kita. Jadi handphone itu bukan kontennya. Jadi kalau bahas tentang generasi digital ini, itu uraiannya banyak. Pasti nanti akan masuk ke pornografi lah, ke konten gamesnya. Tapi enggak, kalau saya membuat dari sudut pandang bagaimana Quran mengantisipasinya sudah jauh-jauh hari 14 abad yang lalu tentang jangan sampai menjadi generasi yang lemah. Dari dunia sekolahnya kalau terbiasa flight, makanya ada banyak ibu bilang, Ustadz anak saya di pesantren kalau nggak betah, ya udah saya pindahin aja. Saya bilang waspada, hati-hati. Memindahkan anak karena dia nggak nyaman itu bukan solusi, saya bilang. Karena mentalnya tidak terbangun. Di dunia pekerjaan gitu. Yang lebih mengerikannya ketika dia berpindah ke fase kehidupan berumah tangga. Jadi angka perceraian itu di negeri ini itu meningkat pesat setiap tahun. Pandemi itu kan harusnya logika kita orang di rumah aja. Disuruh di rumah, work from home. Ya, bapak-bapaknya suruh kerja work from home, anak-anak school from home. Ibu-ibu juga kan mall from home gitu. Maka setiap pagi selalu ada paket. Nah itu karena sudah memindahkan fungsi mall ke dalam rumah kan gitu ya. Setiap pagi paket ada ya gitu ya. Nah kalau kita lihat logikanya orang kalau sudah lebih sering di rumah, mudah-mudahan sih lebih dekat, lebih akrab. Justru pandemi ini justru general check up kondisi keluarga kita yang rapuh. Tahun 2019 data yang kami terima dari Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia yang bercerai 429.000 pasangan, kurang lebih. 2020 awal itu pandemi yang lagi heboh-hebohnya, kita di lockdown benar-benar sebulan kurang lebih ya kalau nggak salah. Saya ngerasain soalnya rumah saya walaupun di kampung bukan di komplek itu dipagerin, sampai Gojek juga nggak bisa masuk, susah lah. Itu kita ngerasain itu. Nggak kemana-mana, saya sama anak paling setiap pagi di rooftop aja olahraga gitu ya. Kita ngerasain lah situasi itu. Logikanya kita selama pandemi itu harusnya makin dekat, makin akrab. Justru tahun 2020 yang bercerai nambah 50.000 kasus menjadi 479.500 tahun 2020. Dan itu meningkat sampai sekarang hampir 500.000 setiap tahun ini ya. Sampai keluar data dari Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama bahwa di Indonesia setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai. Setiap 1 jam. Ya, jadi kalau saya udah ceramah setengah jam, barusan 25 pasangan cerai. Baru aja. Ya. Di antaranya adalah mental dari para pelaku nikahnya yang mereka tidak siap menghadapi konflik. Sekali nggak suka beda, cari yang lain. Padahal ya, kalau dilihat ada yang unik ya. Kalau pakai logika
beda zaman. Orang tua kita, bapak ibu kita, nikah itu kadang dijodohin. Nggak pacaran, nggak ada ta'arufan, nggak ada, yang istilah ta'aruf tuh nggak ada bahkan zaman dulu. Bapaknya bilang, udah kamu sama dia, bapak pilih sebagainya, udah dijodohin, selesai. Awet sampai tua. Kecuali ketika dia tua, dia kenal sama handphone, mulai cerai tuh. Bener. Saya itu banyak nangin kasus orang kakek nenek yang cerai. Terutama ibu-ibu yang akhirnya banyak update lewat YouTube. Dari situlah dia tahu. Ternyata ada. Sebelum ada itu mereka nggak memutuskan itu. Tapi ketika dialami sama anak-anak kita, atau generasi muda sekarang, informasi sedemikian mudahnya, ditambah karakter mereka, ya kalau nggak suka, cari yang lain. Ngapa harus dipertahankan? Akhirnya inilah yang menjadi dasar kenapa kerapuhan mental dari sebagian besar di keluarga kita yang nampak sekali mudah sekali bercerai. Akan dari sinilah kita ternyata dapat sebuah pelajaran penting bahwa mendidik anak di era digital ini sebenarnya tanggung jawab utama adalah mempersiapkan mereka untuk bukan sekedar mereka mendapatkan sebuah kebutuhan dan juga konten-konten yang merusak, tapi juga melatih mereka untuk tidak menjadi generasi yang kita kenal generasi stroberi tadi. Karena generasi stroberi itu puncak dari orang anak generasi stroberi adalah anak-anak yang memilih untuk bunuh diri. Angka bunuh diri juga meningkat di masa pandemi loh. Ada, dan itu adalah merupakan salah satu tantangan pengasuhan di era digital. Itu dari satu sisi, ya, satu sisi karakter. Sisi yang lain kita akan dapati juga bahwa anak-anak kita isi kepalanya, apa yang ada dalam dirinya itu sangat dipengaruhi dengan apa yang mereka serap dari sosial media atau dari handphone yang mereka miliki. Dan sebagian besar orang tua tidak siap mengantisipasi zaman yang berubah ini. Sebagian masih nostalgia dengan pola pikir gini, ngapain sih belajar ilmu parenting Ustaz? Bapak saya, kan gitu, ngedidik saya itu kasar Ustaz. Bahkan mukul. Ibu saya juga. Tapi alhamdulillah saya jadi begini, itu justru karena mereka kasar itulah saya jadi mentalnya kuat. Nah sekarang cemen lembek. Kita nih selalu bernostalgia atas sesuatu yang melanggar melanggar syariat. Karena kesalahan orang tua itu walaupun sukses nggak bisa dibenarkan. Karena dalil tentang kekasaran itu dilarang dalam Islam itu banyak. Itu dulu. Yang kedua adalah faktanya kita lupa bahwa tantangan setiap zaman itu berbeda. Maaf kata, dulu bapak kita, ibu kita kasar, keras bagi kita. Di luar kita aja mau kabur dari rumah zaman dulu mikir. Di luar masih gelap, banyak kebun, banyak sawah. Belum ada mall, belum ada kafe, belum ada handphone. Ya, anak-anak zaman dulu juga mau keluar rumah kan mikir daripada di luar kesabet jin kan gitu. Kan mereka mikir dulu Bukit Golf ini 30 tahun lalu tempat jin buang anak kan. Maaf nih, sekali buat anak malah. Artinya apa? Dulu orang-orang dulu mikir mau kabur daripada kesabet jin mendingan di rumah, lebih baik ketemu makhluk kasar daripada makhluk halus. Ya kan? Nah, zaman berubah. Kita serap, kita anggap itu yang sebagai dan kita lakukan. Nah, kita lupa kekagetan kita pertama, kekagetan mensikapi apa yang terjadi dengan zaman sekarang. Yang kedua, tidak punya basic pengasuhan dari awal. Itu dua hal yang terjadi. Makanya ada seorang bapak, saya waktu diminta diundang ngisi di Chevron Duri di Pekanbaru ya. Sekarang udah ganti Pertamina. Saya naik pesawat, waktu itu masih di Halim. Waktu di ruang tunggu ada seorang bapak-bapak datang gitu, tergopoh-gopoh bilang, dia nanya, Pak, Bapak mau ke Pekanbaru? Iya.
Saya bilang kan, Bapak tahu alamat ini enggak? Saya bilang, enggak tahu saya. Saya bukan orang Pekanbaru. Oh, memang Bapak dapat alamat dari mana? Ada yang ngirim ke saya. Ya, coba aja tanya yang ngirim, pasti dia lebih tahu. Oh ya udah gitu. Akhirnya dipanggil kan masuk dalam pesawat. Qadarullah waktu saya naik pesawat, bangku saya sederet sama bapak yang nanya tadi. Ayo udah, kira oh yang tadi gitu. Oke. Take off lah gitu, selesai kita di atas. Bapak ini membuka pembicaraan. Awalnya sih sederhana, dia bilang gini, saya ke Pekanbaru pergi pagi ini Pak, emang pagi waktu itu, dan insya Allah pulang sore gitu. Terus saya tanya, ada kerjaan Pak? Enggak, saya sebenarnya kemarin ke Pekanbaru nyari anak saya yang hilang. Oh gitu, ya iya nih Pak. Saya ini asli Medan sebenarnya. Saya belum pernah ke Pekanbaru dan gak ada family di Pekanbaru. Kok anaknya bisa hilang Pak? Iya, anak saya dua minggu kabur dari rumah. Dia itu gak tahu gimana, dia kabur dari rumah dan saya cari-cari. Loh kok Bapak tahu anak Bapak di Pekanbaru? Iya, soalnya 3 hari yang lalu dia WA saya minta dikirimin uang. Terus saya kata istri saya, jangan mau Pak, share location. Akhirnya saya bilang, kamu mau papa kirimin tapi Sherlock ya. Akhirnya pas Sherlock saya simpan tuh, oh jauh Pekanbaru. Makanya saya kejar sekarang gitu. Terus saya mulai penasaran kan, kenapa Pak bisa kabur? Makanya ini saya bingung, nih saya ngerinya anak saya kena human trafficking aja nih. Sekarang kan ngeri ya, anak saya perempuan lagi, umurnya 23 tahun Pak. Dia lulus SMK, nggak mau kuliah, sibuk di kamar main handphone. Kemudian saya bilang, kamu daripada nganggur di rumah mendingan bantu papa deh. Papa punya ruko di Jagakarsa mau papa isi jadi toko alat olahraga. Lumayan nungguin nanti dikasih gaji deh. Sama kalau ada yang laku kamu dapat fee marketingnya. Gitu. Mau nggak? Mau. Saya seneng tuh awalnya. Tapi ketika saya tahu dia itu buka toko jam 10 pagi tutupnya jam 1 siang. Ya kan saya kesel, toko apaan kayak gitu, toko online aja kayak gitu-gitu amat. Saya bilang, saya kesel kan, saya tegurnya baik-baik, cuma bilang gini, kamu tuh bikin rugi aja gitu. Mana ada toko buka 10 tutup jam 1 gitu. Dia ngambek Pak, kata dia. Enggak pulang, nginep rumah temennya. Saya nahan diri ya Allah gitu. Akhirnya kata istri, udah Pak. Damai sama anak kita. Udah akhirnya saya bebain pulang dia. Terus saya bikin komitmen lagi. Jadi gimana nih? Akhirnya dia mau perbaiki diri. Ya udah, mulai itu awalnya baik seminggu, tapi 2 minggu lagi kumat. Toko sih tutupnya sore, tapi kebiasaan dia itu pelanggan datang masih aja main handphone. Kadang ngelainin pelanggan ketus gitu, ya kan saya ngeri pelanggan malah kabur. Akhirnya saya tegur keras aja karena saya memang lagi mikirin bisnis saya ini rugi udah berapa bulan gitu. Tegur gara-gara kamu tuh gitu. Saya memang nyalain dia. Banyak bisnis papa hancur tuh gara-gara kamu. Wah dia ngambek Pak, benar-benar marah. Dengan lawan ya maaf saya gampar gitu, kesel banget saya. Dan sampai sekarang dia nggak pulang-pulang. Nah yang menarik kata bapak ini gitu, sebelum kita landing nih. Emang zaman udah berubah ya Pak. Dulu kalau orang tua kita marah-marah sama kita sebagai anak kita minta maaf. Sekarang kita jadi orang tua, kita sebagai orang tua maaf, kita marah-marah ke anak, kita juga minta maaf ke anak. Ya, zaman udah berubah. Dulu kita anak minta maaf, sekarang orang tua minta maaf. Zaman udah berubah. Saya nggak komentari bapak ini sepanjang jalan dia nggak tahu kalau saya mungkin praktisi parenting, tapi saya nggak komentarin. Saya cuma menjadikan renungan gitu ya. Tapi kita harus memahami ini bahwa zaman berubah memberikan isyarat bahwa harusnya kita sangat peka dan antisipatif terhadap sesuatu yang sangat mungkin terjadi sama anak kita. Sangat terjadi apa? Bahwa anak kita sangat mungkin terbuka peluang untuk lebih melihat luar daripada dalam. Maka tidak ada yang bisa membentengi mereka. Tentu kalau iman dan takwa sebagai dasarnya, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tapi kata kuncinya dari sisi teknis, yang membuat mereka tetap bisa dalam kontrol kita,
apa yang disebut para ahli sebagai ikatan hati. Ternyata salah satu yang membuat anak kita betah di luar berlama-lama main handphone, berlama-lama nongkrong cuman satu. Ketika ayah dan bunda tidak dianggap sosok yang istimewa. Tidak dianggap sesuatu yang mengikat hati. Karena peran kita tidak dianggap signifikan. Makanya salah satu yang sekarang muncul itu adalah fenomena orang tua yang kata anak fungsinya cuma dua. Satu, memberi nafkah. Yang kedua, memberi izin untuk menikah. Cuma dua. Makanya anak-anak sekarang, di antara indikator anak-anak yang sudah mulai terbawa arus zaman digital, satu cirinya. Ketika dia sudah terbiasa mengucapkan kalimat, that's my privacy. Itu rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Disitulah kita sudah kehilangan. Sebab pengalaman saya sebagai konselor anak dan remaja, saya diskusi sama para pakar, bahkan di luar negeri, Dr. Donald Hilton dari Amerika. Saya ketemu juga Dr. Alan Hayes dari Australia. Saya sempat mau ngambil S2 di Newcastle University yang di Australia, di 437 km dari Sydney, kampusnya. Dr. Alan Hayes mengatakan, Profesor Alan Hayes, mengatakan bahwa ketika anak kita sudah memiliki privacy, disitulah sejatinya penjahat masuk. Karena modus penjahat di era digital mengandalkan kata privacy. Mulai dari pengedar narkoba, mulai dari predator seksual. Mereka berlindung dari kata apa? Privacy. Sehingga anak-anak yang tak pernah cerita, tak pernah menunjukkan apa yang mereka terima, itulah awal dari kehilangan anak kita. Ada seorang ustazah, alhamdulillah ustazah ini mau belajar memperbaikinya. Dia kakak kelas saya dari sebuah ma'had, jauh lah usianya dari saya. Terus dia cerita dengan keadaan dia punya anak yang dia awalnya menganggap anaknya seorang perempuan yang baik-baik saja. Seorang tinggalnya Ciracas. Dia menganggap putrinya ini putri yang paling baik, yang paling mudah diatur. Karena memang per anaknya itu kalem, jarang ngomong, dan aktif di musola. Sampai anak perempuannya kenal dengan FB, Facebook. Di Facebook itu ada satu teknik yang dipakai penjahat. Saya sampaikan teknik ini, saya nggak yakin nih. Yang dengerin saya orang baik semua ya. Gitu. Khawatirnya nanti dipakai jadi modus menjahati orang. Teknik yang dipakai sekarang lagi ngetren namanya teknik grooming. Itu teknik standar. Pernah dengar nggak? Grooming. Grooming itu paling dengarnya di pet shop kan. Grooming itu mengambil istilah dari pet shop dengan maksud membuat anak-anak yang ada di sosmed itu seperti sasaran hewan liar yang jadi hewan piaraan yang jadi groom, yang menjadi charming, menjadi lebih inilah. Teknik grooming itu sederhana. Mereka bisa cuma modalkan handphone, tapi membuat anak perempuan kita itu jadi jatuh cinta. Terutama anak perempuan gak dekat sama ayahnya. Ini ada riset lain, itu ditulis beberapa ahli. Anak perempuan gak dekat sama ayahnya, itu membuat dia gampang jatuh cinta kepada seorang cowok. Nah, intinya kasus yang tadi saya ceritakan, ada dia kenal sama seorang cowok. Yang cowok ini kenal di Facebook, ya. Karena kan salah satu modus cowok zaman now untuk mendekati ukti-ukti itu, mereka kan harus jadi playboy visabilillah kan gitu. Istilah mereka nih ya. Itu gampang modusnya. Mereka bikin akun fake yang profilnya mengesankan gambar cowok ganteng ke cowok Korea, tapi statusnya itu lebih banyak status-status tentang nasihat agama, repost ceramah Ustaz Abdul Somad, ceramah Ustaz Hidayat. Karena dia ingin mengesankan ya tampang Sonjongki status Hanan Ataki kan gitu. Ini standar di mereka. Makanya saya selalu katakan gini, sekiranya saya bukan ustadz, saya paling gampang jadi penjahat bagi anak-anak perempuan kita. Karena itu prakteknya paling gampang dilakukan. Dan saya banyak menangani kasus anak perempuan yang tergila-gila sama kita, mas saya pun enggak. Ya, makanya ketika saya dapat kasus ini saya udah tahu gitu modusnya. Nah, si cowok itu dia melakukan ini singkatnya, pakai teknik grooming. Sehingga anak perempuan ini seneng gitu, nyaman curhat gitu, sampai ngajak ketemuan. Setelah udah lama,
Ketika kenemuan dia tunjukkan betapa baiknya dia, nawarin minum, nawarin makan gitu. Sampai lama-lama dia setiap pulang itu kan selalu terlambat. Selalu alasannya ada les tambahan mie gitu. Ada les tambahan mie gitu. Sampai si cowok mulai berani mengajak jalan-jalan ke puncak pakai motornya dia. Dia beda sekolah. Cowoknya nih SMA, kuliah, si cewek ini masih SMP, masih polos kelas 2. Akhirnya dia orang nggak mau, terus dia bilang cuman pergi pagi doang, pulang nih. Tapi kan aku sekolah, kamu kan sekolah cuman apa namanya kelas meeting, nggak ada ujian kan? Ini hiburannya buat kamu kemarin habis ujian daripada stres. Terpulang sore gitu ya, pakai motor. Ya udah kan, karena selama ini si cowok dianggap nggak pernah melakukan, dibawa. Dan begitu di puncak, ya mungkin udah bagian dari rekayasa dia, tak gimana caranya, dia ternyata udah booking kamar hotel. Si cowok ini bilangnya mau makunya istirahat gitu. Ketika dia udah gini, si cewek ini udah mulai nggak nyaman kan. Dia karena dia kan anak ustazah, dia tahu. Terus dia bilang, aku nggak mau gitu. Cowoknya ngajak semua nggak mau. Akhirnya dia benar-benar nolak lah. Allah masih jaga. Akhirnya si cowok ini marah-marah gitu ya. Dia karena hasratnya nggak terpenuhi, udah pulang sendiri kamu. Si cewek ini bingung, pulang, terserah lalu, akhirnya ditinggalin. Si cewek ini kan gelisah, bingung gimana dia, untungnya masih ada ongkos pulang, dia pulang sampai rumah. Ibunya panik kan, uminya. Singkatnya, si cowok ini udah mutusin dia, pulang dia dalam keadaan muka ditekuk, sedih, dan uminya cuma nanya, kamu kenapa? Dari mana sih kamu pulang jam sekian? Ya Mi, banyak mau jelang UTS gitu sebagai intinya. Akhirnya setiap malam dia nangis, sedih. Uminya nggak tahu apa yang dirasakan. Setiap ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Capek aja. Sampai suatu malam, si cowok ini tiba-tiba nelpon lagi. Setengah 12 malam, dia bilang, dengan suara parau, dia bilang, kamu di mana? Aku di rumah. Aku habis dibegal nih. Darahku ngucur, aku kayaknya hidupku nggak lama lagi. Kaget kan? Kamu dibegal di mana? Disebutlah nama sebuah jalan. Ya itu kan dekat rumah aku. Kok kamu bisa dekat rumah aku? Iya, aku tuh kangen banget sama kamu. Melihat rumah kamu aja terobati kangen. Bayangkan modusnya kan. Makanya kalau saya yang kayak gitu udah kenyang, udah biasa gitu. Sampai akhirnya, tapi aku udah nggak tahan, aku udah mataku udah buram, tolong aku gitu. Si cewek bilang, kamu di mana? Aku dibuang di sebuah, nggak tahu udah berapa dekat masjid. Ada masjid sebenarnya. Oh itu aku tahu masjidnya, nggak jauh rumah aku. Tolong aku dong, aku udah tergeletak nih, darah ngucur dan aku cuma tahu nomor kamu. Dibingung sama perempuan ini, tapi kan udah jam setengah 12. Tapi pun bisa bawa motor. Iya sih, tapi kan, jadi kamu mau ngeliat berita aku besok mati? Gitu. Serius, ini kejadian nyata. Si cewek ini mikir, ya udah kalau kamu mau aku mati, udah ditutup. Bikin perempuan ini bersalah kan? Akhirnya perempuan ini, polos ini, dia keluar. Bawa motor pelan-pelan. Dia telepon lagi cowoknya, bang masih hidup nggak? Masih kan gitu. Terus di mana? Diarahkanlah dia. Begitu dia ke masjid yang dimaksud, ke belakang itu ada kayak kebun, ada taman gitu, ada gitu. Ternyata si cowok ini dalam keadaan mabuk. Sudah melancarkan rencana aksi pemerkosaan. Maka begitu dia udah rencana pemerkosaan itu, cewek ini teriak-teriak, qadarullah lagi. Allah jaga, mungkin karena amal ibadah dari si ibunya, ustazah. Lewatlah rombongan bapak-bapak habis pulang pengajian majelis para habaib. Kan pulangnya biasanya jam segitu kan. Itulah salah satu hikmahnya. Makanya saya selalu bilang, kalau orang pulang ngaji malam-malam, hikmahnya mungkin sweeping gitu. Jadi ketika dengar suara teriak itu, pulanglah bapak-bapak ini, dengar digebukin. Saya nggak tahu lagi ceritanya singkatnya gimana nasib si cowok. Bapak-bapak inilah yang mengantarkan si anak gadis ini ke rumah ustazah ini. Jadi ustazah ini cerita, Ustadz kebayang nggak, jam 12:30 malam, saya itu udah ngantuk-ngantuk, ada orang gedor-gedor pintu rumah. Saya pikir kenapa, sampai saya sama suami, coba lihat. Begitu kita buka pintu rumah kita, itu lutut saya langsung mau copot, lemes saya. Saya ngelihat anak perempuan saya di depan dengan pakaian aut-autan menangis. Saya bilang, loh kok kamu ada di situ?
Kan tadi Uminya dia bilang, saya tuh jam 11, jam setengah 11 tuh masih ngelihat dia, masih ngobrol. Kok kamu bisa di sini? Di mana? Begitu diceritain dia hampir diperkosa. Lo kok bisa? Hampir diperkosa gimana? Nyamperin pemerkosa kok bisa? Akhirnya anaknya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis, dipeluk. Singkatnya nggak ceritain lagi lanjutnya, tapi jelas pagi-pagi itu saya ngomong dari hati ke hati dan saya nangis. Saya menyesali, saya merasa bersalah. Ternyata anak saya udah kenal sama berandalan ini udah setahun lebih. Jadi di antara yang kita tidak bisa cegah dari fenomena di era digital ini adalah anak kita itu nggak bisa dikurung. Makanya jangan bilang gini, wah ngeri dengan handphone. Akhirnya yang kita lakukan, sebagian orang, saya nggak salah, tapi saya bilang ini beresiko. Sebagian orang ada yang mengambil dengan sistem namanya sterilisasi. Sterilisasi adalah menjauhkan anak dari hal yang dianggap bahaya. Misalnya protek ini, handphone nggak boleh, rumah nggak boleh ada TV, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saya bilang kalau ini kita lakukan, ternyata tidak efektif. Fakta terbaru dari beberapa riset, anak-anak yang dijauhkan dari realitas dengan sosial media sebagainya, yang terjadi mereka kelak peluang mengalami apa disebut sindrom happy pedal. Apa itu sindrom happy pedal? Ini diambil istilahnya dari sebagian besar kecelakaan yang ada di Eropa, yaitu kebiasaan orang kalau lagi macet nginjek rem. Nginjek rem, karena macetnya panjang, begitu di ujung jalan ketemu ada sumber kemacetannya itu ketahuan, oh itu tuh sumber macetnya. Setelah itu jalan lancar, tabiat sebagian orang tuh ngebut. Begitu ngebut kecelakaan lagi. Apa maksudnya? Anak-anak yang terbiasa sterilkan, kadang kalau kita bertemu realitas, noraknya lebih norak daripada yang udah biasa. Contohnya saya punya kawan, itu anaknya nggak boleh di rumah ada TV, nggak boleh ada handphone. Begitu dia ke rumah tetangga, nonton TV nggak sengaja dari temannya, iklannya sampai ditontonin. Iklan-iklannya, sampai iklan-iklannya. Saking noraknya gitu, iklan lagi, gue mau tahu gitu. Nah itu kenapa kita justru, makanya ada realitas yang kadang-kadang nggak kita sadari. Sterilisasi itu nggak efektif. Nah kita ada yang mensterilkan. Lebih parah lagi adalah kita melakukan metode yang blunder. Misalnya apa? Membuat anak distrust sama kita, nggak percaya. Misalnya apa? Ada orang tua pasang CCTV. Atau mengorek. Cerita mama dipaksa. Ada kejadian waktu saya, bahkan lebih blunder itu ada kejadian waktu saya saya ada safari dakwah di Australia selama 17 hari, 17 hari kurang lebih, di 4 kota, di Melbourne, di Brisbane, di Sydney, dan di Perth gitu ya. Ketika saya di Brisbane tuh saya, kalau nggak salah, Brisbane ya, saya lupa tuh, ya Brisbane namanya, di Queensland ya, itu saya ngisi di pengajian mixed couple. Pengajian orang yang menikah dengan orang bule di sana. Nah, yang menarik itu lagi saya ngisi pengajian ini di sebuah rumah nih. Waktu saya ngisi pengajian di rumah itu, ini kan rumah ya, bukan musola. Di sebelah saya itu ada kamar tuan rumah lah. Tiba-tiba lagi saya ngisi pengajian, ada seorang anak muda, bule. Saya ngeliat bule, lewat depan, saya ngaji nih. Nggak pakai kursi gini, kursi lebih tinggi, dia lewat. Selonong boy gitu, nggak kayak prinsip orang timur, permisi gitu. Lewat aja. Lewat gini, masuk kamar dibanting, jeger. Saya ngeliat. Yang lain pasti ngeliatin. Kemudian saya coba untuk biasa ngisi. Selesai acara kajian, kemudian saya ngobrol sama tuan rumah lagi makan tuh. Yang tadi anak nomor berapa, Bu? Saya tahu, dugaan saya itu orang songong itu pasti ya mungkin anak sini lah gitu. Maaf Ustadz, itu bukan anak saya. Kaget ya. Lah itu siapa tadi songong banget? Itu pacarnya anak saya. Saya langsung bingung. Iya, anak saya cuma tunggal Ustadz, perempuan. Itu dia ngapain itu? Itu ke kamar anak saya. Kan makin bingung kan? Saya nanya, kamar anak ibu. Terus dia kalau di kamar ngapain? Saya juga nggak tahu kalau anak muda di kamar ngapain gitu. Terus saya bilang gini, lah ibu, kan ini kan saya bingung.
Ibu nggak mencegah. Nah, dia bilang gini, di Australia ini susah, Ustaz. Anak-anak kita itu setelah umur 18 tahun dilindungi undang-undang. Kita nggak bisa mengintervensi mereka apapun lakukan. Kalau nggak mereka ngadu ke kansil, kita kena penjara. Saya diam aja tuh. Oke. Awalnya saya menganggap ini biasa gitu. Pindahlah saya ke Sydney. Di Sydney saya ngisi di sebuah masjid yang ada imamnya orang Yordan, keturunan Yordan. Dia udah nggak bisa bahasa Arab, cuma bahasa Inggris. Kemudian dikenalkan lampu panitia. Ini Ustadz Benri, he is preacher from Indonesia gitu. Dia khotbah di Indonesia. Dia majornya di Islamic parenting gitu kan. Terus orangnya tertarik. Terus dia cerita, saya ini seorang duda. In English dia cerita, dia bilang, saya punya anak perempuan. Dan saya sebenarnya mau minta pendapat saudara gitu, maksudnya pendapat saya gitu. Jadi dia cerita, dia itu suatu hari rumahnya itu kan apartemen flat ya. Jadi waktu itu dia pulang ke apartemennya habis menunaikan sholat isya, dia nggak ada feeling sama sekali apa yang terjadi. Begitu dia buka pintu apartemennya, dia langsung kaget melihat anak perempuannya, maaf ya, berzina bugil dengan pacarnya di sofa. Kan? Sebagai orang masjid, keturunan Arab pula, orang pokoknya nggak terima kan, karakternya keras, wah langsung digampar, buah. Gitu. Si cowoknya ditendang, putrinya digampar, mereka buru-buru pakai pakaian, mereka kabur, dia nahan marah gitu ya. Saya sampai gebrak, hancurin semua itu, marah sekali saya. Saya pikir masalah selesai. Nyata besok datang surat layangan dari pengadilan meminta pertanggungjawaban saya menyakiti mereka. Jadi saya akhirnya dituntut sama mereka karena telah melakukan kekerasan. Memukul mereka, menggampar mereka, kekerasan, violence. Dan akhirnya di pengadilan saya kalah. Salah satunya adalah saya wajib membayar uang sebesar berapa gitu untuk membiayai biaya tinggal anak saya dengan pacarnya selama setahun. Itu dia ceritain gitu. Terus sampai dia bilang gini, wallahi sampai kapanpun gak akan saya bayar itu. Sampai sekarang saya masih mengatung saya masih minta banding, kata dia. Dan saya sudah bersumpah, I have no daughter anymore. Saya udah gak punya anak lagi perempuan gitu. Kasus ini itu sempat viral di kalangan kaum muslimin di kalangan kaum muslimin di Australia, terutama yang PR di sana gitu ya. Tapi yang jadi masalah banyak orang tua yang blunder. Banyak yang ketika dengar kasus gini biasanya langsung gini ke anaknya, jangan mentang-mentang kamu umur 18 tahun itu dilindungi sama negara, macam-macam orang tua kamu. Kamu tuh muslim. Gak boleh begitu. Awas kok kamu pacaran begini. Tahu nggak? Anak-anak digituin dalam hatinya malah lihat aja 5 tahun lagi gue bebas. Lihat aja iya. Alih-alih membuat anak makin dekat, malah makin menjauh. Maka sebenarnya metode untuk menyaingi dunia digital itu bukan metode kita memusuhi handphone dengan istilah setan gepeng. Saya nggak pernah memusuhi. Karena memusuhi ini justru membuat anak jadi empati sama mereka, sama handphone, membenci kita. Lah, lu nyebut setan gepeng, lu sendiri main handphone lama-lama. Kita sendiri main handphone lama. Lah, gimana? Setan gepeng tapi jadi temen lu tiap malam. Ibu tiap malam nonton drama Korea lewat handphonenya. Kenapa giliran kita yang make anak-anak disebut setan gepeng, giliran Anda sebagai orang tua, Anda anggap sebagai teman? Apa setannya sudah hijrah pas gitu sama orang tua? Paham nggak maksudnya? Makanya kita ini harus jujur, kita memusuhi sesuatu yang menunjukkan kita sendiri frustrasi dalam membuat itu selesai. Makanya nggak bisa dengan pendekatan, ini gara-gara handphone, kemudian handphone dilarang, enggak.
Seperti yang terjadi di teman-teman di Australia. Makanya waktu saya ke sana mereka bilang, Ustadz kok perlu saya bikinin. Sampai saya minta dibikin visa 2 tahun biar tinggal di sana. Karena masalahnya memang luar biasa muslimin di sana. Muslim-muslim di sana. Saya Desember ini saya ada jadwal ke Perth juga gitu. Sampai saya bilang, memang ini harus dibantu. Terutama kalangan kaum muslim Indonesia yang para diaspora yang ada di sana. Nah, satu yang saya ingin sampaikan, kata kunci mengasuh anak di era ini bukan memusuhi perkembangan zaman. Virus di luar itu nggak bisa kita antisipasi, akan selalu ada. Tapi yang bisa kita lakukan bukan memusuhi virusnya, tapi menguatkan vaksin atau antivirusnya. Vaksin dan antivirusnya itulah selain iman sebagai basic knowledge yang harus dimiliki anak, yang saya sering katakan namanya emotional bonding, ikatan hati. Maka problem pengasuhan di era digital sih cuma satu, rusaknya ikatan antara ortu dan anak. Itu doang. Saya kalau ditanya, hampir semua masalah pengasuhan digital itu adalah rusaknya ikatan hati. Dan rusaknya ikatan hati itu tanpa sadar kita sendiri yang buat. Loh, kok kita sendiri? Iya, kita ini sadar bahwa ikatan hati itu adalah modal dasar mengasuh, tapi sejak kecil sudah kita buang dari anak. Buktinya apa? Buktinya kalau orang tua zaman dulu nangis anaknya, orang tua zaman dulu langsung tang ting tung ting tang ting tung tang ting, itu dirasakan oleh saya. Saya masih ingat memori dan bapak saya. Masih nangis saya, masih orang tua saya langsung bikin suara pesawat. Saya masih nangis. Kemudian orang tua saya ngajak jalan keluar sampai baterai tangis saya lama-lama gitu. Akhirnya saya nangis di pelukan ayah saya. Itu orang tua zaman dulu. Mereka nggak ngerti ilmu parenting tapi naluri jalan. Orang tua zaman now nggak nangis. Nih, upin. Nih, baby shark, dudu, baby shark. Nah, langsung. Tahu nggak? Inilah pembeda dasar. Kalau orang tua zaman dulu bodoh dari ilmu parenting tapi naluri jalan, tahu nggak? Saat momen-momen istimewa saat nangis tanpa sadar terekam di kepala anak-anak zaman dulu. Jika aku sedih, ada ayah yang akan menghiburku. Jika kalau aku menangis, ada mamah yang setia bersama. Itu yang terekam sampai gede. Tapi anak zaman now enggak. Jika aku sedih, ada Upin Ipin teman baikku. Jika aku sedih, ada handphone yang jadi penghiburku. Makanya, wallahi, saya berani mengatakan ini. Ini fatwa para pendidik, fatwa para praktisi parenting. Anak 0 sampai 2 tahun haram berinteraksi dengan ini. Tapi kan isinya nusarara, Ustaz. Bukan masalah isinya. Karena umur ini umur human interaction dengan ibunya. Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 78 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dan kalian tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Fase pada saat bayi baru lahir sampai menyusui, fase menstimulan pendengaran, menstimulan penglihatan, dan menstimulan emosinya, afidah. Sayangnya orang tua zaman now nggak melakukan itu. Menyusui adalah fase ketika dia bersama ibu. Kenapa disusui sama ibu? Kenapa nggak sama bapak? Ini bukan karena payudara milik ibu semata, bukan. Karena ada perangkat pengasuhan yang tidak memiliki bapak, yaitu namanya kemampuan bicara. Bayi di umur ini butuh 1 hari 5.000 kosakata baru. Telinganya butuh 5.000 kosakata baru. Dan riset menyebutkan wanita lebih cenderung banyak bicara daripada laki-laki. Itulah hikmahnya kenapa disusui sama ibunya. Supaya dalam tanda kutip selain menyusui, ibunya banyak ngomong. Yang terjadi mama zaman now waktu nyusuin malah update status di story. Cireng ready besok. Ya, yang mau pesan PO besok ya, ada gamis baru dari Alila gitu. Dia update status malah di ini, malah main handphone malah. Udah belum? Cepetan ya. Itu sama ngomong. Apa yang harus lakukan? Ngomong.
Bicara, banyak ngomong. Makanya kalau anak nyusuin itu, ibu yang bawel itulah yang benar. Ya Allah, nah udah mau nenen lagi. Iya sahabat, iya. Nonen baca dulu bismillah. Bismillah sampai gini, ya Allah, nah nanti kalau udah gede, umur 5 tahun nanti kamu tuh pakai bandu warna pink tuh bagus banget loh. Gak apa-apa. Kalau perlu baca sholawatan, karena fungsi dasar dari ibu banyak bicara selain menambah kosakata, sebenarnya ibu sedang menguatkan satu hal yang dibutuhkan anak, namanya familiar sound. Yaitu suara ibu menjadi suara yang familiar, dan bak remote suara itulah yang akan menghentikan tangis anak. Sederhana contohnya, anak nangis, wah, wah, ibunya masih di luar. Datanglah misalnya khodimat, pembantu rumah, masih nangis, wah, wah. Bapaknya datang, nih ganti pembantu, masih nangis. Neneknya datang, ibunya pulang, cukup bilang gini, adek, diam. Sebab suara ibu yang familiar dari umur 0 sampai 2 tahun. Makanya yang kedua, kenapa penglihatan? Karena bayi di umur 0 sampai 6 bulan jarak pandangnya maksimal 30 cm. Makanya jarak dari puting ke wajah ibu itu di bawah 30. Makanya mengapa bicara sama bayi wajib face to face. Berhadap-hadapan, skin to skin, nose to nose. Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahkan ketika bicara sama cucunya, itu menjulurkan lidah. Itu untuk mencandai supaya wajah Rasul direkam dan di-scan oleh cucunya, itulah yang tersimpan di alam bawah sadarnya. Ibu yang ketika ngomong malah ngelengos, lagi nyusuin malah ngelengos, harusnya memandang wajah, harusnya banyak ngomong, itulah yang membuat anak-anak kehilangan emotional bonding. Makanya emotional bonding itu kata kunci dalam pengasuhan yang membuat anak memiliki ikatan sampai dia dewasa. Dan ciri anak yang bondingnya kuat dengan ibunya 0 sampai 2 tahun, dia akan mengalami fase dependent. Apa tuh fase dependent? Tergantung. Kalau istilahnya anak orang tua zaman old itu adalah bau tangan. Bau tangan. Bau tangan itu apa? Nggak bisa lepas kecuali mama. Apa-apa mama. Apa-apa mama. Udah umur 2 tahun, kita pulang, dia nangis, pup. Kemudian neneknya mau buka, nggak mau, maunya sama mama. Ibu ada pernah ngalamin gini? Itu benar dan wajib. Maunya sama mama, maunya sama mama. Itu sama papa dulu, mama maunya sama mama. Itu benar dan wajib. Karena fase ini akan membantu anak-anak gampang dikontrol ketika dia sudah remaja. Sudah remaja. Makanya nggak boleh anak terlalu cepat mandiri. Pengasuhan itu bertahap. Nggak boleh buru-buru. Istilah para ulama, likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha. Ini saya kalau ngomong begini bisa sampai jam 9 malam nih. Udahlah, jam 5 udah selesai nih. Artinya apa? Harus bertahap. Makanya nggak boleh bangga kalau anak terlalu cepat mandiri. Anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri. Kita GR di-upload di IG. Kids zaman now. Nih anak gue gitu loh. 1 tahun gitu. Ntar dia umur 3 tahun minta ngekos di samping TK baru nyesek. Mama kan TK Al-Azhar ada kos-kosan. Ih mau ngekos, iya hebat anak mama udah ngekos. Ketika anak mandiri sebelum waktunya, dia sedang menyampaikan satu pesan yang gak kita sadari apa? I don't need you. Ketika dia gak butuh kita, cuman duitnya doang, maka untuk nanya tinggal Google. Untuk misalnya butuh perhatian, tinggal cowok-cowok yang ada di jalanan. Tinggal datang ke SCBD atau kemana. Mereka dapetin itu semua. Jadi itu salah satunya. Tapi pembahasan ini permukaan dulu kita bahas untuk menyadari bahwa mendidik anak digital, keywordnya adalah bukan mengantisipasi, mengawasi virus yang ada di luar, tapi memperbaiki sistem pengasuhan di dalam. Itu yang kita lakukan. Aku lupa lakum. Lebih lengkapnya ada buku di luar yang kalau mau baca silakan. Judulnya Ayah yang Dirindukan, Fatherman. Fatherman itu kampanye saya tentang gerakan keayahan. Para ayah menyadari bahwa di antara problema pengasuhan zaman sekarang, ayah tidak terlibat. Makanya bukunya ada Fatherman 1, Ayah yang Tak Dirindukan,
Spiderman 2 terbit insyaallah bulan depan, judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah. Spiderman 3 judulnya Ayah Pengembara. Spiderman 4 judulnya Father Boy, bahwa ayah yang hebat masa depan dimulai dari pendidikan kelaki-lakian di zaman kini. Nanti Spiderman 5 judulnya Mother Woman, itu berseri. Nah, itu seri pertama sudah ada luar. Ada juga Parent Time, mensiasati pengasuhan di umur 0 sampai 7 tahun. Ada juga buku, judul buku nggak salah, agar ayah nggak masuk neraka. Juga poinnya tetap ayah. Itu aja, silakan baca yang ada di luar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, anak-anak tidak sangat cepat harus informasi dengan medsos. Kemudian juga mengobrol dengan temannya, apalagi sekarang apa yang viral itu bisa mengubah gaya anak juga. Harusnya orang tua ini seperti apa mengendalinya? Iya. Jadi kebutuhan anak sama orang tua di zaman now itu ada 4. Yang saya singkat namanya babe ya. Babe, mungkin agak jaksel nyebutnya beb gitu ya. Kalau babe itu anak jaktim nyebut. Ya. B pertama, jadilah orang tua yang baik. Baik itu definisi anak cuma 3. Anak menyebut kita baik itu kalau 1 enggak pelit, 2 enggak kasar, 3 enggak cuek. Ya, nanti pembahasannya ini panjang, itu kurang lebih itu dulu. Yang kedua A. A itu adalah orang tua yang asik. Baik doang, nggak asik, ditinggalin. Saya dulu hobi saya nongkrong. Tahun 2011 saya melakukan riset setahun di jalanan. Saya dulu hobinya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Setiap jam 11 malam. Sekarang udah ganti jadi Mitsubishi Motor karena udah bangkrut kan. Sampai jam 5 pagi ke Roti Bakar Edi Blok M, saya masuk klub sepeda fiksi. Nama klubnya fiksi-fiksi. Saya bisa shuffling, bisa liquid, bisa tating. Saya belajar yang model kayak gitu, lari, shuffling juga bisa. Nah, saya belajar dari mereka. Anak-anak yang mereka nongkrong di situ, di jalanan, di kafe, mereka kalau ditanya, kenapa lu betah di sini? Bapak lu galak ya? Mama lu jahat ya? Enggak sih, mama gua baik sih. Bokap gue juga baik, tapi nggak asik. Definisi asik bagi anak apa sih? Asik itu asal anak bisa senyum dan ketawa. Ketawa bagi anak zaman now itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat ya orang tuanya cari. Makanya kenapa nyari handphone? Karena nggak bisa ketawa aja. Gue kayak tinggal di Korea, ya Korea Utara maksudnya. Ya, kalau ngelihat bapak itu kayak ngelihat Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Jadi kaku banget kayak kena bau kering gitu. Jadi maka diantara kepandaian orang tua itu adalah entertain. Orang tua entertain itu diajarkan Nabi. Nabi itu entertain. Buktinya apa? Di buku yang saya tulis di depan itu, Fatherman itu, Nabi itu kalau ketemu anak nggak nasihatin. Kita ini kan terbiasa jadi orang tua itu cuma satu peran, keluar ayat. Maka anak malas. Baru pulang dikit, Pak. Tadi kan di kelas ada yang nasir aku. Astagfirullahaladzim. Allah berfirman Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Padahal nggak gitu-gitu juga. Nabi itu kalau ketemu bocah, itu kadang cuma ngajak main. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, berkumpullah Bani Abbas. Anak dari Abbas bin Abdul Muthalib yang tak lain adalah pamannya Nabi. Berarti yang berkumpul ini sepupunya Nabi. Tapi masih bocah. Jauh jarak dengan Nabi. Apa Rasul lakukan kepada sepupunya masih kecil ini? Ngajak main. Kata Rasul, man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang bisa dahului aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Siap? Siap? Rasul lari. Begitu Rasul lari, dikejar sama anak-anak ini. Begitu dikejar, dikena punggungnya. Kena. Rasulullah ketawa, dipeluk anak ini dikasih hadiah. Rasul tahu kalau main sama anak kecil bukan buat menang. Bikin mereka gembira. Makanya sengaja larinya dipelanin. Jadi kalau main sama bocah jangan serius amat. Siapa bisa pegang pundak papa dapat hadiah ini. Papanya kabur kayak mantan copet. Anak kapok. Jangan main serius banget mentang-mentang kita badminton tingkat RT kalah mulu. Begitu sama anak, wah gitu. Anak kapok.
Anak TK digituin. Ya nggak boleh. Jadi yang pertama rumusnya adalah B, A. A-nya asik. Yang B berikutnya adalah bernilai, bergizi. Maksudnya apa? Kalau baik dan asik doang tanpa gizi, itu ayah ciki. Ayah ciki itu cuma diajak asik-asik doang. Tapi untuk konfirmasi nilai nggak ada. Makanya orang tua yang cuma diajak asik, tapi anak pernah nanya, Papa, emangnya bener ya, Pak? Kalau kita sholat nggak khusyuk, setan nanti gentayangan datang kita. Setiap pertanyaan anak yang terkait dengan berita di masyarakat, di konfirmasi kita, menunjukkan kita sudah menjalankan peran yang ketiga, ayah yang bernilai. Kalau ayah cuma asik doang, tapi kenapa ayah nggak dianggap bernilai? Karena ayahnya tuh kayaknya nggak concern sama agama. Makanya kalau ayah yang bernilai itu kelihatan asik sih, tapi bapaknya kalau lagi udah urusan ini serius banget. Makanya nanti anak-anak yang kena viral itu, kalau dia nggak konfirmasi bapaknya bisa bahaya gitu. Yang ketiga, E-nya ayah yang empati. E-nya empati. Empati itu apa? Yaitu ayah yang bisa menempatkan diri komunikasi kepada anak, bukan komunikasi benteng. Komunikasi benteng itu selalu menyalahkan. Ayah empati itu ayah komunikasi jembatan, membangun koneksi. Jadi kalau anak tiba-tiba pulang sekolah ngambek, banting piring, dia nggak bilang gini, atau banting pintu tuh rusak tahu, kamu kok gitu mulu. Tapi dia bisa bilang apa? Papa tahu kamu kecewa kan, tadi karena gagal kan. Kamu kayaknya nggak suka banget tadi ya di sekolah ya. Ya itu yang dibangun adalah rasa empati. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau anak wanita sudah balik di usia yang kecil, misalnya 9-10 tahun, apa nih? Ya. Anak-anak zaman now mengalami apa yang disebut pubertas prekok. Pubertas prekok ini sudah muncul tahun 2010, risetnya dari Dignas. Di mana anak-anak perempuan itu sudah mengalami menstruasi pertama umur kelas 4 SD rata-rata. Dan anak laki-laki lebih kecil peluangnya, tapi sudah banyak yang mimpi basah kelas 5 SD. Apa penyebab mereka mengalami pubertas prekok? Ada 3. 1, genetik. Orang tuanya walaupun nggak seperti mereka cepat, bisa jadi dulunya juga sama. Mungkin ada yang 12 tahun sudah menstruasi, yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh makanan, junk food. Jadi makanan-makanan sosis, olahan itu riset menyebutkan itu mempercepat stimulasi dari hormon yang disebut kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu matang, dipaksa oleh hormon yang disuntikan tadi. Dari ayam-ayam broiler yang itu. Makanya maaf ya sebut makanan seperti KFC, seperti McD, macam-macam itu. Yang ketiga adalah stimulasi rangsangan seksual dari media. Isi kepala mereka, bacaan mereka seputar percintaan, TikTok bahas itu, sosial media. Maka itu memberikan stimulan kepada dirinya untuk cepat mengalami pubertas. Secara fikih nggak berubah. Fikih Islam ditandai 3, anak mengalami disebut balik. 1, kalau sudah haid atau mimpi basah, walaupun berapa umurnya, tetap dihukum sebagai seorang balik. Yang kedua, kalau sudah tumbuh bulu di kemaluan, walaupun belum haid, walaupun belum mimpi basah, tapi tumbuh bulu di kemaluan, sudah dihukumi sebagai balik. Yang ketiga, kalau sudah usia 15 tahun, walaupun dia belum haid, belum menstruasi, belum tumbuh bulu kemaluan, tapi 15 tahun tetap dihukumi balik. Ya karena ada juga sebagian yang mengalami apa yang disebut delay puberty. Saya punya adik kelas, dia mimpi basahnya umur 21 tahun. Karena dari kecil itu dia memang kelihatan, waktu dia SMA itu kelihatan nih kok anak SD kayak masuk SMA gitu. Dan itu maaf ya saya sebut seperti misalnya terjadi sama Adul, sama itu ada peluang mereka mengalami sebut kekurangan disebut hormon testosteron. Makanya kawan saya, adik kelas saya ini bapaknya dokter anak, karena tahu ini anaknya punya problem, disuntik setiap hari dengan testosteron tambahan. Tapi dia baru mengalami mimpi basah umur 21 tahun. Tapi secara fikih
15 tahun Hijriah, 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah, dia sudah disebut balik. Maka kalau tadi pertanyaannya, gimana ya balik? Berarti PR kita adalah bagaimana membuat dia bisa menyikapi kondisi baliknya dia. Ya. Saya sarankan bisa mengikuti kelas mendidik anak perempuan. Assalamualaikum, salam Ustaz. Boleh? Allahu Akbar. Ustaz, bangun. Sini tuh. Oh. Apa-apa. Duduk sama Ustaz. Aduh. Mau ngomong nggak? Coba. Mau? Coba Mau? Sudah, nih. Baik. Ustaz ngomong sebentar ya. 5 menit. Sampai mana tuh? Pubertas. Jadi yang perlu saya sarankan bagi yang ingin memahami mendidik anak perempuan, kami punya kelas khusus. Namanya e-course mendidik anak perempuan. Umur 0 sampai 7, 7 sampai 15, 15 tahun ke atas. Itu bisa dipelajari secara online bersama pasangan, kapanpun, dimanapun, diakses dimanapun. Diakses di www.fatherman.id. Di situ ada 3 kelas, ada manajemen konflik pasutri, mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan secara lengkap. Ya, saran saya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi Bodah. bagaimanakah sebetulnya adil dengan anak-anak? Boleh sebut. Terima kasih. Ya. Adil itu bukan wilayah rasa. Adil itu wilayah sikap. Mana adil adalah menempatkan sesuatu berdasarkan kebutuhan. Boleh? Oke. Oke. Ya bilang sama papa udah dibeli. Lucu banget ya. Maka konsep adil bukan sama rata sama rasa seperti komunis. Konsep adil adalah sikap yang diberikan berdasarkan kebutuhan. Makanya laki dan perempuan dalam Islam itu berbeda. Konsepnya bukan samain. Karena ada beban tanggung jawab sama. Adil terhadap anak gitu. Anak SMA sama anak SD sama anak TK, keadilannya bukan anak SMA dikasih handphone. Anak SD juga dong, nggak begitu. Karena adil adalah menempatkan sesuatu berdasarkan kondisi yang kita perhatikan. Makanya menyikapi keadilan itu bukan menyamakan, tapi memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau anak usia SMA, dia sudah butuh handphone karena dia sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai rusda. Fa'in anastu minhum rusda fadfau ilaihim amwalahum, kan gitu. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusda, serahkanlah harta itu kepada mereka. Rusda dalam ayat ini maknanya smart. Kalau mereka sudah smart, berikanlah harta, diantaranya handphone. Jadi handphone itu baru boleh dimiliki